Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 50. Janji Pak Reno. Esok harinya, berita tentang perselingkuhan Pak Herman dan Mira tersebar luas di media. Beberapa komentar pedas dilayangkan para netizen pada kedua manusia itu. Keluarga macam apa ini? Sungguh memalukan. Benar-benar dunia sudah mendekati akhir zaman. Ayah macam apa ini? Tiga-tiganya berbuat tidak senonoh pada anak angkatnya sendiri. Astaga, sudah dirawat dari bayi, malah merebut suami ibu angkatnya. Sungguh manusia tidak tahu berterima kasih. Ada asap, pasti ada api. Jangan menyalahkan hanya sepihak. Kalau tidak suka sama suka, tidak mungkin mereka melakukan hal sekeji itu. Dari sinilah kita bisa belajar. Kalau bukan hanya perempuan di luar sana yang bisa menjadi penghancur rumah tangga. Bahkan, orang terdekat pun bisa jadi pelakunya. Begitulah kira-kira komentar yang ditulis para netizen di kolom komentar sebuah akun media sosial yang kini viral di dunia maya. Bukan cuma itu saja, bahkan rumah Bu Teti menjadi incaran penduduk kompleks. Mereka berbondong-bondong mengusir Bu Teti dan keluarganya keluar dari pemukiman itu. Sungguh miris nasib mereka saat ini. Mungkin beginilah cara Tuhan menegur agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Aku yang sedari tadi subuh terbangun, segera membereskan tempat tidur. Aku harap mereka tidak lagi menggangguku dengan kejadian yang menimpa mereka. "Untuk apa kamu kemari?" teriak ibuku memecah keheningan pagi. Tidak biasanya ibu marah-marah sepagi ini. Dan terus, siapa jadi sasarannya kali ini? Kutinggalkan pekerjaanku, lalu bergegas keluar kamar. "Ada apa dengan ibumu? Tidak biasanya suaranya setinggi 80 oktav sepagi ini." Tanya ayah sambil menggendong si Rembo, ayam kesayangannya, saat kami berpapasan menuju ke pintu keluar. "Rin juga tidak tahu ayah. Ada baiknya kita keluar dan lihat apa yang terjadi." Kami berdua melangkah ke arah pintu. Terlihat ibuku sedang mengemeli seseorang dengan sapu ijuk siap untuk menyerang. "Tolonglah tante, aku ingin sekali bertemu Sarini. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya." Seorang pria berjas memohon dan sesekali menghindar dari serangan gagang sapu yang dilayangkan ibuku padanya. Sarini. Di sini tidak ada namanya Sarini. Kalau Sahroni ada. Tuh, di depan pos ronda rumahnya." "Ada apa ini, Bu? Bukannya mempersilahkan tamu masuk, malah mengomelinya dan memukulnya dengan sapu." "Ini anak si Sulis. Katanya dia datang mencari Sarini. Sudah aku bilang, ini bukan rumah Sarini, tapi dianya malah ngeyel." "Ibu mundur dulu, biar aku bicara padanya." Ibuku langsung mundur, digantikan ayahku. "Kamu lagi cari siapa?" "Anu Om, apa Sarininya ada?" "Sarini siapa maksudmu?" "Itu loh Om, anak Om dan Tante yang bekerja di kantorku." "Rini, sejak kapan namamu kamu ganti Sarini?" Kini tatapan ayah mengarah padaku. Aku hanya bisa menggaruki kepalaku yang sama sekali tidak gatal. Nama Sarini memang sudah menggantikan namaku di pikiran Pak Reno. Nah, itu dia orangnya Om. Apa kami boleh bicara sebentar? Soalnya ada hal penting yang ingin aku sampaikan padanya." "Aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Ini anak keras kepala banget sih." Kembali ibu mementaki Pak Reno. "Tolonglah tante, aku ingin sekali bertemu dan bicara dengan Sahrini. Nama putriku Rini.
bukan Syahrini. Iya Om, maaf. Pak Reno menunduk. Rini, apa kamu ingin bicara dengannya? Tanya ayahku. Biarkan dia masuk, tapi hanya sebentar. Setelah itu silakan pergi. Ayah membuka pintu buat Pak Reno. Terima kasih Om. Tanpa dipersilakan, Pak Reno segera masuk. Duduklah dan katakan apa tujuan Bapak datang kemari. Ibu sekarang dirawat di rumah sakit, dan dia ingin sekali bertemu denganmu. Kalau Bapak ingin aku menjenguknya, maaf, aku tidak bisa. Ibu Bapak sudah mempermalukanku di depan umum. Bagus Rini, kamu mewakili perasaan ibu. Sepertinya ibu sangat senang aku menolak permintaan Pak Reno. Jangan mengompor-ngompori anak sendiri, tidak baik untuk kejiwaannya. Sebelum lanjut, mohon untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Silakan bela terus Sulis dan anaknya. Tapi ingat, malam ini silakan tidur di kamar tamu. Tidak seperti itu juga, Bu. Susahnya bicara dengan perempuan. Wajah ayahku terlihat frustasi. Tolonglah, ibuku sangat membutuhkan kehadiranmu. Beliau sangat menyesal, sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Kalau hanya itu yang membuat Bapak datang kemari, pintu pagar sudah terbuka. Bapak tahu sendiri kemana arah jalan pulang, bukan? Sebagai pria yang gentleman, kamu pasti sudah mengerti apa yang dikatakan Rini. Sekarang pergilah sebelum aku memanggil ibu-ibu kompleks ini untuk mengeroyokmu hingga kamu tinggal nama, tinggal kenangan di sini. Ancam ibuku. Pak Reno mengusap kasar rambutnya. Sepertinya dia begitu frustasi antara menolong ibunya dan ancaman ibuku. Terus, aku harus bagaimana agar kamu bisa menemui ibuku? Anak ini memang susah dibilangi. Coba pergi, us. Usir ibuku, hingga mau tidak mau Pak Reno pun harus beranjak dari tempat duduknya. Kamu tenang saja, Om akan membantumu membujuk Rini. Bisik ayahku di telinga Pak Reno. Om serius? Iya, Om serius, tapi tentu ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus carikan pasangan buat si Rembo ini. Usap ayahku pada ayam kesayangannya. Kalau itu, Om jangan khawatir. 1000 ayam pasangan seperti ini Reno akan carikan. Asal Syahrini bisa menemui ibuku di rumah sakit. Kalau begitu deal. Aku tunggu janjimu. Setelah berpamitan, Pak Reno segera pergi. Apa yang ayah bicarakan dengannya? Kalau sampai ibu tahu ayah merencanakan pertemuan Rini dan Bu Sulis, maka jangan harap jatah malam Jumat, malam Minggu, dan malam Selasa akan ayah dapatkan. Jatah apa maksudnya ini? Tanpa menjawab, ibuku bergegas masuk meninggalkan kami. Dasar ibumu, memang api cemburunya pada Sulis tidak pernah bisa padam. Sudahlah, daripada mengurus ibumu, mending aku mengurus Rembo. Ayo Rembo, kita masuk. Ayahku ikut pergi meninggalkanku. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Setelah melakukan jamuan makan siang, ayah mengajakku ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Ayahku juga mengajak ibuku, tapi sayang, ibuku merasa capek. Ya, terpaksa kami berdua yang harus berangkat ke sana. Selepas mempersiapkan segala sesuatunya, akhirnya kami berdua pun berangkat menggunakan mobil hardtop ayah. Sepanjang perjalanan,
Ayah bercerita tentang masa lalunya, tentang hubungannya dengan Bu Sulis dan bagaimana bisa dia menikah dengan ibu. Cukup menarik kisah cinta segitiga di antara mereka, di mana mereka bertiga memiliki hubungan pertemanan yang cukup kuat. Tidak terasa kami tiba juga di rumah sakit, di mana dulu ayah dirawat. Setelah memarkirkan kendaraan, kami langsung menuju ke ruangan dokter yang dulu menangani penyakit jantung ayah. Bagaimana kondisi Pak Gunawan selama berada di rumah sakit? Apa masih sering merasakan nyeri pada dada? Tanya seorang pria berkacamata pada ayah. Hanya sesekali saja terasa, itu pun hanya sesaat, lalu kembali normal. Saya sarankan agar Bapak tidak banyak mengkonsumsi daging dan makanan berlemak karena itu bisa menyumbat peredaran darah Bapak. Rajin-rajinlah berolahraga agar kalori dalam tubuh terbakar hingga tidak menumpuk menjadi lemak. Ini resep sudah saya buatkan. Bapak bisa menembusnya di apotek rumah sakit. Dokter muda itu menyerahkan sebuah kertas kecil pada ayah. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, akhirnya kami berdua mohon diri. Sebelum kita pulang, kita temui teman ayah dulu. Kebetulan dia sedang dirawat di rumah sakit ini. Aku hanya mengangguk dan mengikuti langkah ayah ke sebuah ruangan yang ukurannya lebih besar dari ukuran kamar yang ada di sana. Ayah mengetuk pintu beberapa kali, hingga sedikit demi sedikit pintu kamar itu terbuka.